Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Regu Alamanda 1 kelas 5. Saya akan membahas materi yang pertama tentang LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris. Adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan: yang pertama, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok. Yang kedua, rasa persatuan, adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, dan ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, rasa disiplin, adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, rasa tanggung jawab, adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tapi menguntungkan tugasnya. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak maupun berturut-turut. Macam-macam aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Macam-macam gerakan dasar PBB, yaitu sikap sempurna, istirahat di tempat, lencang depan, lencang kanan, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, hadang serong kiri, hadap serong kanan, berhitung, hormat, dan jalan di tempat. Bentuk barisan: berderet, kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua, angkare, kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Yang ketiga, lingkaran besar, kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Yang keempat, lingkaran kecil, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Selanjutnya, setengah lingkaran, kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri di muka depan. Selanjutnya, kolone terbuka, kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di samping badan setinggi bahu. Selanjutnya, kolone tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diacungkan di depan dada setinggi bahu. Anak panah, ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada dan atau di atas kepala. Bentuk selat, kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjalur ke depan. Roda, kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang ke dada. Perlombaan, kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan.
berbanjar. Tangan diacungkan miring di atas dada. Materi yang kedua adalah pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tujuan pioneering yaitu memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Materi yang ketiga yaitu sejarah kepramukaan. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Skating for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun 1908. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Goddess. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Cub atau anak serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kemudian mempublikasikan bukunya Referring to Sex pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan jambore pertama kali diadakan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan Bapak Pandu Sedunia. Lawrence Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalaman
dalam pembinaan remaja di negara Inggris, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys Pathfinder ke berbagai negara termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya, lalu didirikanlah organisasi dengan nama NIP atau Nederland Indisch Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders atau Pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Pathfinders Indonesia seperti JPO atau Javansi Pathfinders Organisasi, Jong Java Pathfindery, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan atau HW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.